Induksi listrik. Pengertian induksi listrik. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Salah satu contoh elektroskop adalah elektroskop daun emas. Jika di sekolahmu tidak tersedia elektroskop, kamu dapat membuatnya seperti kegiatan berikut. Sediakan botol transparan, sebuah gabus untuk menutup rapat botol, sebuah paku, sepotong kawat listrik ringan, panjangnya kira-kira 15 cm, dan selembar foil aluminium atau daun aluminium. Pada pusat gabus, buatlah sebuah lubang kecil dengan menggunakan paku. Lalu, dorong kawat listrik ringan dan sisakan kawat kira-kira 2,5 cm yang muncul di permukaan gabus. Tekuk kawat di bawah gabus hingga membentuk cantelan seperti ini. Lalu, potong selembar foil aluminium membentuk keping tipis dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,6 cm. Lalu, tekuk keping ini tepat di bagian tengahnya dan gantungkan pada cantelan kawat. Setelah itu, letakkan cantelan dan keping foil ini ke dalam botol, tetapi tidak menyentuh dasar botol. Untuk foil aluminium lainnya, dapat kamu remas-remas hingga membentuk bola foil yang licin dan padat. Lalu, tancapkan pada ujung kawat listrik dan terbentuklah elektroskop sederhana. Sekarang, kita akan menguji apakah elektroskop ini berfungsi atau tidak. Caranya adalah dekatkan balon yang telah digosok pada kain wol ke bola foil, atau sebut saja kepala elektroskop tanpa menyentuhnya. Perhatikan, apakah keping foil mengayun keluar? Ternyata kepingnya bergerak keluar, berarti elektroskop ini sudah berfungsi dengan benar. Untuk menguji apakah elektroskop ini cukup peka, maka balon kita gosok lebih lama untuk memberi muatan yang lebih besar. Setelah itu, dekatkan kembali ke kepala elektroskop tanpa menyentuhnya. Terlihat keping foil terpisah lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Maka, elektroskop ini sudah berfungsi cukup peka. Induksi listrik di sini terlihat ketika kita mendekatkan balon bermuatan negatif ke kepala elektroskop. Yang semula keping foil menguncup atau netral menjadi berayun, yang artinya kedua daun elektroskop telah bermuatan listrik sejenis. Mengapa ini dapat terjadi? Ketika balon bermuatan negatif kita dekatkan tanpa menyentuh ke kepala elektroskop netral, elektron-elektron pada kepala elektroskop ditolak oleh elektron-elektron balon menjauhi kepala elektroskop. Ingat, muatan sejenis saling tolak-menolak. Muatan positif tetap tinggal di kepala elektroskop dan muatan negatif diteruskan ke bagian bawah elektroskop, yaitu pelat dan daun. Kepala elektroskop kekurangan elektron menjadi bermuatan listrik positif. Sebaliknya, pelat dan daun kelebihan elektron, sehingga keduanya menjadi bermuatan listrik negatif. Karena pelat dan daun bermuatan listrik sejenis, maka keduanya tolak-menolak, sehingga daun mekar. Apa yang terjadi ya jika kita dekatkan pada kepala elektroskop adalah batang kaca yang bermuatan positif? Ketika batang kaca bermuatan positif kita dekatkan tanpa menyentuh kepala elektroskop yang semula netral atau bermuatan positif dan negatif, maka sekarang terpisah. Muatan positif pada elektroskop ditolak oleh muatan positif batang kaca dan bergerak menuju ke bagian bawah elektroskop. Maka muatan negatif tetap tinggal di kepala elektroskop dan muatan positif disalurkan ke bagian bawah elektroskop atau pelat dan daun. Nah, karena pelat dan daun bermuatan sejenis, maka keduanya tolak-menolak dan daun pun mekar. Jadi, jika sebuah penghantar atau elektroskop didekatkan dengan benda bermuatan listrik, di dalamnya akan terjadi pemisahan muatan listrik. Nah, pemisahan muatan listrik di dalam suatu penghantar karena penghantar itu didekati tanpa menyentuh benda bermuatan listrik disebut induksi listrik.
Muatan-muatan induksi pada ujung dekat kepala elektroskop disebut muatan terikat atau bound charge. Sedangkan muatan-muatan induksi pada ujung jauh, plat dan daun disebut muatan bebas atau free charge. Memuati elektroskop. Kamu telah mengetahui daun elektroskop mekar karena plat dan daun bermuatan sejenis. Dan ketika benda yang bermuatan negatif dijauhkan dari kepala elektroskop, maka plat kembali netral dan daun segera menguncup. Jadi, apakah benda bermuatan harus selalu didekatkan agar elektroskop tetap bermuatan? Nah, ada 4 langkah untuk memuati sebuah elektroskop atau konduktor pada tangkai isolator. Yang pertama, dekatkan mistar plastik bermuatan negatif ke elektroskop tanpa menyentuhnya. Karena induksi, muatan terikat positif diinduksikan pada kepala, sedangkan muatan bebas negatif diinduksikan pada plat dan daun. 2. Sentuh kepala elektroskop dengan jari sehingga elektron dari elektroskop mengalir ke tanah melalui jari. Dan daun elektroskop menutup karena plat dan daun tidak bermuatan lagi. 3. Ujung jari dilepas dari elektroskop, sementara benda bermuatan negatif masih berada di dekat kepala elektroskop, sehingga daun elektroskop tetap menutup. 4. Jauhkan mistar plastik bermuatan negatif dari kepala elektroskop. Muatan positif pada kepala elektroskop tidak lagi terikat, sehingga muatan-muatan positif ini akan tersebar merata ke seluruh bagian elektroskop, termasuk plat dan daun. Plat dan daun sekarang memiliki muatan positif atau sejenis, sehingga tolak-menolak dan daun pun kembali mekar.